Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fitarin amin. Babu salat, ini bab salat. Hadza fi bayani babis salat. Ini bab menerangkan bab masalah salat. Hiya utawi salat syar'an ing dalam cara syariat, di dalam secara syariat. Hiya utawi salat syar'an di dalam atau secara syariat. Apa sih yang dinamakan salat? Itu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim. Yang dinamakan salat itu adalah beberapa ucapan, aqwalun beberapa ucapan, wa af'alun dan beberapa gerakan pekerjaan atau pekerjaan, mahsusatun yang dikhususkan, muftatahatun yang dibuka bitakbiri dengan takbir, muhtatamatun yang diakhiri bitaslimi dengan salam. Inilah definisinya sholat secara syariat. Secara syariat, sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Beberapa ucapan, beberapa pekerjaan yang dikhususkan, yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Wasumiyat dan dinamakan apa sholat? Wasumiyat dan dinamakan apa bidzalika dengan itu sholat? Bilistimaliha karena mengandungnya zalik ala sholat, di atas sholat. Lugatan dari sisi bahasa, wahya utawi sholat. Ini dari sisi bahasa. Kalau tadi secara syariat, sholat secara syariat itu adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Lugatan dari sisi bahasa, ad-du'a'u itu doa. Lugatan dari sisi bahasa yang dinamakan sholat itu adalah ad-du'a'u itu doa. Wal mafrudatu dan utawi sholat yang diwajibkan al ainiyatu yang bersifat ainiyah, artinya fardu ain. Wal mafrudatu dan utawi sholat yang diwajibkan al ainiyatu yang bersifat ainiyah, bersifat fardu ain. Khamsun itu ada 5. Khamsun itu ada 5. Fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam setiap hari, wa lailatin dan malam. Ma'lumatin yang diketahui minad dini daripada agama, biddarurati dengan pasti. Biddarurati dengan pasti. Ma'lumatin yang diketahui minad dini daripada agama, biddarurati dengan pasti. Fayakfuru maka kafir siapa jahiduha yang menentang sholat. Artinya orang Islam ya, orang Islam yang menentang, wah tidak usah sholat, wah sholat itu apa, itu maka bisa menjadi kafir. Nah, ini orang Islam yang punya akidah pandangan bahwasanya sholat itu tidak wajib, sholat itu gimana, sholat itu tidak perlu. Nah, maka orang-orang yang seperti ini bisa terkena hukum kafir. Walam tastami dan tidak pernah berkumpul, walam tastami dan tidak pernah berkumpul apa hadil khomsi, apa ini 5. Nah, ini 5 artinya sholat wajib yang 5 waktu itu. Li ghairi nabina, pada selainnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu mungkin kadang-kadang cuma pagi sore sholat, atau mungkin waktunya kapan.
tapi yang 5 waktu ini khusus diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat dan diwajibkan apa salat? Wa furidat dan diwajibkan. Wa furidat dan diwajibkan apa salat Lailatul Isra'i di dalam malamnya Isra. Isra Mi'raj itu Lailatul Isra'i di dalam malamnya Isra Mi'raj ba'da nubuwati setelah kenabian, setelah diangkatnya Rasul menjadi nabi itu ya 40 tahun. Bi'asri sini ini dengan 10 beberapa tahun. Wa salasata asyurin dan 3 beberapa bulan. Lailatul Sab'i wa Isrin pada malam 27 min Rajab daripada bulan Rajab. Walam tajib dan tidak wajib apa subhu za yaumutil lailah apa subuhnya itu malam, apa subuhnya itu malam li'adabil ilmi karena tidak adanya ilmu, li'adamil ilmi karena tidak adanya ilmu bikaifiyatiyah dengan tata caranya sholat. Innama tajibu sesungguhnya wajib apa al-maktubatu apa sholat yang 5 waktu. Innama tajibu sesungguhnya wajib apa al-maktubatu apa sholat yang 5 waktu. Ay as-sholawatul khamsi artinya sholat yang 5 waktu. Ay as-sholawatul khamsi artinya sholat yang 5 waktu. Ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang Islam mukallafin yang sudah mukallaf. Ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang Islam mukallafin yang mukallaf. Ay balighin artinya yang balik, aqilin yang berakal, zakarin yang laki-laki, au ghairihi atau selainnya zakar. Jadi sholat 5 waktu itu diwajibkan atas orang Islam yang sudah mukallaf, ya paham ya. Jadi sholat itu diwajibkan kepada orang Islam yang sudah kalau belum mukallaf ya berarti belum diwajibkan. Yang wajib ini atas orang Islam, bukan orang non muslim. Jadi orang Islam. Jadi kalau sudah ini ngaku kamu Islam, KTP kamu Islam, maka dia kalau sudah balik wajib menjalankan sholat 5 waktu. Paham? Kalau ada orang Islam KTP-nya Islam kok nggak sholat, berarti kalau begitu yang wajib adalah KTP-nya ya. Nanti yang masuk surga KTP, orangnya tidak masuk surga. Ya Allah, katanya orang Islam, apa namanya Islam? KTP-nya Islam tapi tidak KTP-nya Islam tapi tidak Ya Allah, itu keberatan nama. Kalau orang Jawa bilang namanya keberatan namanya Islam tapi kok nggak sholat, itu keberatan namanya. Ya Allah, harus balighin akilin. Orang balik umurnya sudah 15 tahun artinya sudah balik, orangnya otaknya normal, paham ya. Yang diberikan rukhsah keringanan tidak usah sholat, orangnya sudah cukup umurnya sudah balik, tapi dirinya tidak usah sholat, bebas tidak dosa, paham ya. Orangnya sudah balik, paham apa tidak? Orangnya sudah balik tapi dirinya tidak punya otak, akalnya tidak jadi majn, orang maka dirinya kalau tidak sholat namanya itu bebas, tidak ada dosa.
Paham? Jadi kalau kamu ingin mendapatkan keringanan sebagai orang muslim, jadilah orang gila supaya kamu kalau tidak sholat bebas. Paham? Paham? Jadi kalau kamu ingin bebas, lepas tanpa dosa, tanpa ada hukuman nanti di hadapan Allah, jadilah orang orang maju. Tapi kalau ada orang otaknya normal tidak sholat, ya bergaya maju, bergaya zakarin, baik laki-laki atau selainnya laki-laki, artinya perempuan, ya. Di sini tohirin yang suci. Jadi tohirin yang fala tajibu maka tidak wajib. Fala tajibu maka tidak wajib apa sholat ala kafirin atas orang kafir, asliin yang asli. Jadi orang yang apa itu orang kafir asli. Wasobiin dan anak kecil, wa majnunin dan orang gendeng, wa majnunin dan orang gila, wa majnunin dan orang stres, wa mughma alaih dan orang yang kena penyakit epilepsi, wa mughma alaih dan orang yang kena penyakit epilepsi. Corojo ayan atau wasakrona dan orang yang mabuk, wasakrona dan orang mabuk, bila ta'addin dengan tanpa melewati batas, bila ta'addin dengan tanpa melewati batas atau berani-berani. Bila ta'addin dengan tanpa melewati batas, maksudnya melewati batas itu gini, jadi dirinya tidak sengaja tapi jadi mabuk. Itu kalau yang seperti itu tidak wajib. Berbeda dengan orang sengaja mau mabuk. Wah, ini kalau minum ini akan mabuk, tapi dia tetap minum jadi mabuk, maka hati-hati. Yang seperti ini dia melewati batas. Tapi kalau kamu makan minum seperti biasanya terus tiba-tiba kamu mabuk, lah ini yang seperti ini tidak wajib. Li'adami taklifihim, karena tidak ada kemukalafannya bagi mereka. Li'adami taklifihim, karena tidak adanya mukalafnya mereka. Li'adami taklifihim, karena tidak ada mukalafnya mereka, atau tidak ada batasan mukalafnya mereka. Wala ala haidin, dan tidak atas orang yang haid. Orang yang haid tidak usah sholat, tidak boleh sholat. Wa nufasa, dan orang-orang yang nifas. Wa nufasa, dan orang-orang yang nifas. Li'adami sihat, ya karena tidak ada kesahannya, karena tidak sahnya. Li'adam, karena tidak adanya sahnya sholatnya mereka perempuan. Minhuma dari haid wa nufasa, minhuma dari haid dan nufasa, minhuma dari haid dan nufasa. Wala qadha, dan tidak ada qadha alaihim atas mereka. Wala qadha, dan tidak ada qadha alaihim atas mereka. Atas mereka itu siapa? Orang haid, orang nifas, mughma alaih, majnun, sobi, ya. Itu tidak ada qadha buat mereka. Bal tajibu, sebaliknya wajib qadha, ya, ala murtadin, atas orang yang murtad. Orang murtad ini kadang murtad berapa tahun kamu? 10 tahun. Maka 10 tahun harus qadha karena sebagai hukuman itu. Nah, hukuman karena dia murtad. Jadi wa'ala bal tajibu, sebaliknya wajib ala murtadin, atas orang yang murtad. Jadi orang murtad itu kalau dia kembali Islam
dia harus mengkodok sholat-sholatnya semua. Terus wa mu'tadin, dan orang yang melewati batas, orang yang berani-berani melewati batas itu berani-berani disakrin dengan mabuk. Ya pasti tidak mabuk, saya tidak sholat karena saya mabuk, tapi mabuknya kamu kan kamu kesengaja, mabuk kamu sengaja, maka kamu wajib mengkodok. Wa yuqtalu, dan dibunuh, wa yuqtalu, dan dibunuh al muslimu, artinya orang muslim, al mukallafu yang mukallaf, at-tahiru yang suci, haddan pada had, bidarbi unukin, dengan memenggal kepalanya. In akhraja, jika mengeluarkan siapa muslim mukallaf tadi, mukallaf muslim sing mukallaf itu kepada sholat. Ail maktubah, artinya adalah sholat yang wajib amidan, sholat 5 waktu yang wajib amidan halih sengaja. An waktu jam'in, dari waktunya jamak. An waktu jam'in, dari waktunya jamak. Laha, kepada sholat. Ingkana, jika ada siapa muslim mukallaf kaslan, itu karena malas, kaslan karena malas, ma'a i'tiqadi wujubiha, beserta meyakini wajibnya sholat. Ma'a i'tiqadi wujubiha, beserta meyakini wajibnya sholat. Ilam yatub, jika tidak mau tobat siapa orang. Ilam yatub, jika tidak mau tobat siapa orang. Ba'dal istitabati, setelah disuruh taubat. Ba'dal istitabati, setelah disuruh taubat. Walanat bil istitabati, dan atas kaul, kaul itu pendapat ulama. Walanat bil istitabati, dan atas kaul kesunahannya disuruh taubat. Walanat bil istitabati, dan atas kaul disunahkannya minta bertaubat, disuruh taubat. La yudmanu, tidak didenda. La yudmanu, tidak didenda siapa man seseorang. La yudmanu, tidak didenda siapa man seseorang qatala, yang membunuh siapa orang hu, kepada man. Qatala man yang di sini hu, kepada man yang tidak mau sholat tadi, tidak mau taubat itu. Qabla taubati, sebelum taubat. Lakinahu, tetapinya orang man, yaksamu, itu dosa siapa man, yaksamu, dosa siapa orang. Ini titik komanya di dalam Fathul Mu'in itu sangat, ini sesungguhnya koma dulu, koma terus wayuk talu kufron, tapi di sini memang disengaja rumit. Fathul Mu'in itu rumit ya, dibikin seperti ini. Kecerdasan kita untuk mengangan-angan kitab ini baru, kemudian itulah yang hasilnya kita nanti kalau kita baca kitab-kitab yang besar dengan sistematis tulisannya yang itu enak. Di sini nih kan sampai di sini. Terus wayuk talu, dan dibunuh siapa orang yang tidak mau sholat itu ya, kufron, karena kafir. Ya, intaroka, jika meninggalkan siapa orang kepada sholat, jahidan halim menentang, jahidan halim menentang wujubah, pada wajibnya sholat. Wala yughsalu, maka tidak usah dimandikan siapa orang. Wala yusalla, dan tidak usah disolati siapa orang alaih. Wala yusalla, dan tidak usah disolati alaih, atas orang. Coba perhatikan di sini, masya Allah. Jadi di sini seseorang wayuk talu, jadi wayuk talu dan dibunuh. Siapa al muslim al mukallaf at-tahiru haddan yudrabu bidarbi ulukin. Jadi seseorang itu
Ini perhatikan di sini, yang boleh membunuh adalah suatu negara, bukan personal. Yang harus diperhatikan, yang boleh membunuh itu adalah kalau sudah eksekusi ini adalah setelah masuk ke hukum ranah hukum negara. Kalau negara ini menggunakan ini, ya. Tapi kalau kita nanti, kalau sekarang personal tidak boleh. Ada orang membunuh mertuanya. Loh, kenapa kamu bunuh, nak? Iya, mertua saya tidak sholat. Oh, tidak boleh, ya. Nah, tidak Kenapa kau bunuh tetangga kamu? Karena tetangga saya kan Islam. Terus Islam tapi tidak sholat, maka saya pun tidak boleh. Jadi kalau ada orang tidak sholat, maka laporan dulu ke aparat keamanan. Pak, ini orang ngakunya Islam, tapi dia tidak sholat, Pak polisi proses, masukkan ke pengadilan, disidik dulu, baru kemasukan di pengadilan, diputuskan. Kamu benar, kamu orang Islam, benar. Kenapa kamu tidak sholat? Aduh, malas, Pak. Sholat itu siapa yang mau gaji saya? Kenapa suruh-suruh saya sholat? Waduh, tobat kamu ya, tobat kamu. Kamu ini kewajiban kamu, kalau kamu Islam, kamu harus sholat. Kalau kamu Islam, kamu harus sholat. Ah, malas, Pak, itu kan hak asasi saya. Kamu bertobat, tidak mau. Maka kalau sudah seperti ini, pengadilan memutuskan orang Islam yang meninggalkan, menentang hukum wajibnya sholat, maka dibunuh dengan syarat-syarat beberapa hal kriteria. Ini kalau ini hukum positif kita seperti kalau di negara-negara Timur Tengah. Tapi kalau ini kan bukan orang lain. Jadi yang dihukum ini adalah orang yang KTP-nya Islam, orang yang ngakunya Islam. Jadi ini hukum adalah yang ditegakkan kepada orang yang beragama Islam, bukan agama yang lain. Kita tidak mikir urusan lain ini. Bukan beragama orang-orang yang beragama lain, tidak. Urusan kita ini orang Islam. Jadi ini menegakkan disiplin orang yang beragama Islam. Paham ya? Jangan personal, harus hukum positif. Kalau hukum positif di negara itu, paham ya? Kalau di pemanya Arab, Saudi, pemanya dan sebagainya, tapi harus disuruh tobat dulu. Tapi di dalam yang lain, untuk suruh tobat itu tidak wajib, sunnah saja, sunnah saja kasih tahu suruh tobat atau tidak. Kalau dia orang Islam, maka harus proses hukum dengan hukum positif negara itu, paham ya? Kalau kemudian sama aparat polisi ditangkap, kemudian dihukum, dieksekusi, ya boleh-boleh saja, tetapi dosa karena tidak menyuruh bertobat, tapi tidak dihukum. Dibunuh harus hukum dibunuh enggak, tapi sudah ini ya. Kenapa itu? Kenapa kok sampai ada hukum seperti itu? Karena dia seorang muslim, karena dia orang Islam, tapi menentang sahnya hukum sholat, gitu loh ya. Karena faktor ini, karena menentangnya tadi nih, ya, jahid dan ujub ya. Kalau sampai ada orang Islam, paham ya? Kalau sudah ada orang Islam disuruh sama pemerintah negara itu, kemudian disuruh tobat untuk Islam tapi tidak sholat, maka kemudian dieksekusi, maka tidak usah dikasih mandi, tidak usah disolati, tidak usah dikasih mandi, tidak usah ya Allah, kayak apa itu? Kayak bangkai. Naudzubillah summa naudzu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.